Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini seperti biasa saya lagi di garasi taksi. Ada apa hari ini? Hari ini lagi ngetes Avanza Matic Veloz. Jadi buat teman-teman yang mau servis, monggo mampir ke garasi taksi atau GR4 Cilengsi. Halo guys. Sampai ketemu nanti di garasi taksi. Nah itu ini persiapan lebaran, jadi lagi rapi-rapi, cek unit segala macam, dirapihin. Oke teman-teman, hari ini saya mau, tadi udah kasih clue-nya ya, jadi sebentar lagi kita mau masuk lebaran. Pasti teman-teman sebagian besar mudik ke kampung halaman masing-masing. Nah saya mau ngasih tip dan tipsnya buat teman-teman supaya nanti ketika mudik teman-teman nggak kerepotan dengan kondisi mobil lah, istilahnya nggak mogok di jalan, nggak mogok di jalan. Kenapa? Karena kalau teman-teman nggak mempersiapkan unitnya dari mulai sekarang, nanti kalau misalnya ketemu di macet total atau medan yang lumayan ekstrim, terus mobilnya trouble, kan sayang lah. Harusnya teman-teman bisa silaturahmi ke saudara kemana. Nah, teman-teman nanti terkendala sama unit. Bahkan karena lebaran itu semua libur, bisa biayanya nanti berlipat-lipat kali. Nah, untuk menghindari itu, jadi saya mau kasih tip buat teman-teman gimana caranya supaya teman-teman nanti pas mudik tuh aman. Oke teman-teman, langsung aja. Yang harus diperhatiin oleh teman-teman saat mudik, yang pertama adalah pasti di bagian mesin ya. Nah di bagian mesin teman-teman yang harus diperhatiin adalah dari oli. Nah dari oli ini sebelum berangkat ya, sebenarnya 2 hari atau 1 hari sebelum berangkat teman-teman cek prepare. Walaupun teman-teman misalnya udah tune up, teman-teman periksain olinya. Nah, olinya masih oke apa enggak. Yang pasti cara ngecek oli nih gini ya, nih ngecek oli. Nah olinya masih warnanya masih oke apa enggak, misalnya karena bisa jadi ternyata olinya misalnya palsu atau apaan. Teman-teman cek olinya. Nah terus cek banyaknya oli, kan ada top atas ada top bawah teman. Nah olinya udah paling nggak di sekitaran situ. Nah itu pertama teman-teman cek olinya. Oke, misalnya olinya aman, berarti dari segi oli udah oke. Teman-teman dari oli udah oke. Yang kedua adalah teman-teman yang urgent banget dari radiator. Cek air radiator ya, ini nggak perlu saya buka ya, ini dibuka ada nggak isinya. Kalau memang ada berarti aman, kalau nggak ada ya berarti ada masalah. Cek radiator, terus kemudian teman-teman cek penampungannya. Nah penampungan radiator di sini pastikan airnya ada, jadi pastikan airnya ada. Nah kalau memang teman-teman misalnya jauh-jauh hari udah ngecek ini, kan kalau ini habis teman-teman udah bisa analisa ke bengkel habisnya kenapa, jangan sampai nanti kehabisan di jalan. Jadi cek air radiator, cek penampungan. Jadi oli, air radiator, penampungan dicek. 3 item ini insya Allah kalau di mesin aman, insya Allah di bagian mesin aman teman-teman. Nah terus yang harus teman-teman perhatiin di dalam mesin ya pasti kabel-kabel ya. Kabel-kabel di sini, nah misalnya kayak gini, kabelnya rapi apa enggak, ada yang kebuka apa enggak. Teman-teman silahkan itu. Kalau memang misalnya contoh begini ya, nah ini misal kayak gini, ini sebenarnya kan bisa ya, bahaya nggak bahaya ya, teman-teman bisa rapihin sendiri. Jadi bisa beli solatif harga sekitar 12.000, teman-teman silahkan dirapihin sendiri kalau yang kecil-kecil. Nah ini kan udah lumayan rapi nih mobil. Nah jadi pastikan nggak ada kabel-kabel yang berantakan kemana-mana. Pastikan dirapihin yang kabel-kabel terkelupasnya. Di solatif aja, mungkin mekaniknya lupa atau dari mekanik nggak ada masalah. Nah itu dari sisi kabel-kabel. Terus yang harus teman-teman perhatiin itu dari mesin, dari aki. Nah, teman-teman aki. Nah kalau aki kering kita agak sulit ya, lihat tahunnya aja. Kalau aki kering biasanya 2 tahun ke bawah. Nah kalau aki basah 2 tahun ke atas. Kalau aki basah yang baru biasanya ada di sini, ada ya, lihat aja air akinya nih. Nah dipastikan air akinya ada di bandang atas sama batas bawah. Kalau itu udah aman teman-teman, kalau kurang ya teman-teman tinggal isi. Jadi teman-teman dari segi setrum sudah aman. Oke, dari segi setrum udah aman.
Terus kalau alternator sih ini agak sulit didetek ya, harus dibongkar karena ini ada masalah cool brush. Sebenarnya selagi nggak pernah mati di jalan aman, insya Allah aman. Nah, dari alternator. Oke, itu dari sisi mesin. Teman-teman periksa itu, dicek kalau itu semua udah oke, berarti mau secara mesin udah siap jalan. Oke, selanjutnya, nah selanjutnya teman-teman yang lampu-lampu. Nah selanjutnya lampu-lampu teman-teman, lampu dinyalain biasalah seperti tune up biasa, lampunya dinyalain, terus hidupin kanan kiri segala macam, lampu jauh, lampu deket hidupin, semuanya normal. Berarti itu untuk perjalanan malam udah oke. Nah jadi selanjutnya teman-teman cek lampu-lampu. Terus selanjutnya teman-teman cek di oli-oli power steering. Kalau yang ada power steering, ini kebetulan nggak ada power steering ya. Jadi kalau ada power steering, teman-teman cek aja ada kebocoran apa enggak di bawah. Terus di minyak, misalnya ini kebetulan nggak ada pakai oli. Misalnya oli berkurang, nah berarti ada indikasi kebocoran. Nah silahkan dicek di bengkel terdekat, bocornya dari mana. Nah untuk yang ada indikasi oli power steering bocor, saya sarankan teman-teman wajib, kalau misalnya belum diberesin ya, wajib misalnya sedikit, wajib bawa minyak power steering untuk di perjalanan, karena teman-teman nggak akan pernah tahu nanti habisnya di mana. Takutnya habisnya di jauh kemana-mana, nyari minyak power steering juga nggak ada, teman-teman sudah punya cadangan. Itu wajib bawa minyak power steering yang sudah ada indikasi bocor. Takutnya teman-teman bawa di Jakarta nggak bocor, cuma sedikit aja, misalnya cuman ya habis paling juga 10 ml, tapi ternyata di perjalanan kan dia muter terus segala macam, banyak kondisi dengan segala medan, ternyata jebol di jalan, atau ya lebih parah lah, paling enggak teman-teman sampai ke bengkel terdekat, minyak power steeringnya bisa diisi dulu. Oke, selanjutnya yang teman-teman harus perhatikan adalah di rem, jadi di kaki-kaki. Teman-teman mungkin udah bisa ngerasain remnya itu dalam apa enggak. Kalau remnya dalam, langsung ke bengkel terdekat. Teman-teman silahkan cek di kampas remnya rusak apa enggak. Yang paling penting teman-teman untuk rem itu pastikan minyak remnya. Nah ini minyak rem namanya. Nah, pastikan minyak remnya itu ada, jadi minyak remnya nggak berkurang, jadi ada. Berarti kalau minyak remnya ada, ini menandakan bahwa mobil itu secara pengereman normal, nggak ada kebocoran. Itu rata-rata seperti itu. Jadi teman-teman cek minyak remnya. Nah, kalau minyak remnya ada, itu salah satunya normal. Tapi kalau memang misalnya mau ngecek kampas rem, berarti teman-teman harus bongkar itu ke bengkel mau nggak mau. Oke, selanjutnya yang harus diperhatiin dari segi kopling. Nah ini khusus untuk yang ya sebenarnya semua sih, tapi yang urgennya itu yang kalau di Jawa itu jalur selatan, yang arah ke Nagrek segala macam, itu kopling benar-benar harus prima. Kopling harus prima. Cara ngecek kopling bisa tonton video sebelumnya atau video-video lain, banyak cara ngetes kopling itu masih oke apa enggak. Teman-teman pastikan koplingnya oke. Kenapa? Karena ketika teman-teman di jalan nanjak koplingnya habis, terjadinya lumayan fatal. Teman-teman mobilnya nggak bisa naik atau slip. Nah pas lebaran slip, wassalamualaikum dah tuh. Bengkel semua tutup, spare part juga nggak ada, jarang teman-teman bisa nginep berhari-hari di jalan. Jadi kurang lebih kopling diperhatiin. Kalau memang koplingnya sudah rasa-rasa habis, apalagi jalurnya ke selatan, lebih baik ganti dari sekarang. Nah, lebih baik ganti sebelum mudik. Nah terus yang pantura pun sebenarnya sama aja, apalagi kondisi nanti macet parah, itu akan nguras kopling, ngabisin kopling. Nah selanjutnya teman-teman yang diperhatiin, mungkin ini sih lebih ke bukan kebutuhan primer ya, tapi udah primer juga sih sebenarnya, AC. Nah kalau AC saya nggak bisa bicara banyak karena memang di sini nggak ada spesialis. Ya pastikan teman-teman servis aja kalau memang ada dana ke tukang AC. Di servis ringan aja sekitar 150 sampai 250 untuk memastikan bahwa evapnya atau kondensornya semua dibersihin. Jadi paling nggak membersihkan kotoran-kotoran yang di jalur AC. Kalau memang misalnya mobilnya masih oke lah dinginnya, tapi tetap sebisanya teman-teman ke tukang AC dirapihin AC-nya.
Kalau kurang freon kita masih bisa, kalau cuman memang mati total kita masih bisa ngecek ya, kecuali kebocoran memang agak ruwet, harus ada alatnya. Nah, oke teman-teman, itu yang harus perhatikan. Yang terakhir adalah kondisi ban. Nah, yang teman-teman harus perhatikan adalah kondisi ban. Contoh kondisi ban itu seperti ini ya. Ini saya nggak kelihatan. Nah, ini kondisi ban. Cara ngelihatnya, yang pertama adalah tahun. Nah teman-teman, kalau tahun mungkin ya itu bisa kelihatan lah. Paling gampang teman-teman, kalau ngelihat ban itu dari sisi mana nih. Nah ya sebenarnya kembang kelihatan lah. Ini nggak retak kayak gini. Nah ini kan udah retak nih. Ini udah lumayan bahaya untuk jarak perjalanan jauh. Nah untuk lihat bahwa misalnya ini nggak retak. Nah botak nggak, lihat layak apa nggak apa. Aduh di sini nggak kelihatan aja. Mana dia? Sebentar. Sini harus dibelokin ya. Oke. Biasanya di sini di tengah ini ada garis sambung sini nih. Ini nggak kelihatan ya, tapi saya asumsikan aja di sini ada garis sambung di sela-sela ini. Kalau garis sambungnya sudah kena rata dengan ini, berarti itu udah harus ganti. Tapi kalau masih di garis sambungnya di bawah kembangan ini, itu masih layak pakai, masih oke. Nah, yang ini juga nih retak-retak. Jadi visualnya kelihatan kalau untuk ban. Kalau tahun bisa aja tahun lama, tapi memang misalnya di gudang itu sih ya memang sebisa-bisanya tahun muda ya. 3 tahun ke sini kalau mau ganti. Nah, kurang lebih itu teman-teman, perhatikan itu semua. Teman-teman itu udah oke semua, udah dijalanin. Berarti untuk mudik teman-teman udah siap berangkat, siap happy sama keluarga, udah ya insya Allah nggak ada kendala. Nah kalau dari sisi garasi taksi bagaimana, atau dari sisi garasi roda 4, kita menawarkan tune up ringan, tune up besar, itu tergantung teman-teman maunya gimana. Kalau memang mau full tune up besar, semuanya dibersihin, cairan semua diganti, rem semua dirapihin, sekaligus ngecek yang ada kerusakan. Itu di sekitar 1.300.000. Kalau teman-teman misalnya waktunya nggak ada, bisa di rumah juga, biayanya sekitar 1.500.000 tergantung jarak. Untuk tune up aja di 450.000, gratis cek kaki-kaki sama mesin. Oke, mudah-mudahan bermanfaat informasi dari garasi taksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.